Udah begini siapa yang salah? Lebih baik ku pergi dan mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Agus Sultani. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu di Gor Bathara Kantong di Taman Ponorogo ya, salah satu taman yang ada di Bumi Riau Ponorogo. Bumi yang indah dan harmonis ini diciptakan Allah SWT untuk mencukupi kebutuhan manusia dan untuk menjadikan sebuah tempat keberlanjutan manusia. Tapi hari ini bumi kita sakit teman-teman, bumi kita sedang terkena virus teman-teman. Jadi ibarat sebuah kamar, di mana kamar itu tempat untuk kita istirahat lah. Ada virus di dalam kamar tersebut, seperti di dunia ini. Kita istirahat bekerja di dunia ini, tapi bumi yang kita tempat ini ada virus yang hari ini katanya sedang merabah di Indonesia, terutama di Jawa Timur Ponorogo yang kita tempati. Kita akan mencoba menganalisis bagaimana sih virus corona ini dan bagaimana sudut pandang dari perspektif agama. Ya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada dan sedang lagi ngapain saja, sekarang kita berada di taman ya tadi ya, dimana tamannya adalah Taman Gor milik Ponorogo, dan tentunya taman ini adalah salah satu kebanggaan milik Ponorogo. Dimana hari ini kita akan membicarakan soal corona. Apa sih corona itu? Kita akan mencoba mengulasnya bersama Ustadz Rohmat yang kayaknya di sana sedang lagi mengaji ya. Jadi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Rohmat yang lagi mengaji, kita dengarkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Oke Bang Rohmat, hari ini antum membawakan surat Al-Fatihah. Kira-kira apa yang terkandung di dalamnya? Mungkin maksud apa di hari-hari virus-virus corona sedang mewabah, Bang Rohmat? Oke, jadi seperti ini Bang Sultan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran, di dalamnya itu terdapat obat, syifa, ya, terdapat penyembuh. Dan juga di ayat yang lain, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan, yaitu Allah. Surat di dalam Al-Quran yang merupakan obat yang sangat mujarab itu adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ya, surat Fatihah. Dan di situ kita harus sering-sering membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan lillahi ta'ala, kemudian kita penuh keyakinan dan kemantapan hati bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit kita dengan wasilah kita membaca surat Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Oke, seperti itu ya Bang Rohmat. Iya, tentang Al-Fatihah. Betul Ternyata sekali. sebagai obat, seperti ayat tadi gimana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasar. Jadi Al-Quran itu obat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin. Di luar mukmin, di luar orang-orang beriman, maka tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya, juga tidak bisa dijadikan sebagai obat. Khusus orang-orang yang muslim. Iya betul, khusus orang muslim dan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Iya Bang Rohmat, ini saya ingin bertanya tentang virus corona yang sekarang mewabah di Ponorogo tentunya. Ya. Mungkin pendapat antum bagaimana kok sekarang banyak orang yang cemas, khawatir dan bingung dengan adanya virus corona ini? Jadi
sepertinya kita nggak perlu lagi untuk khawatir kan? Tidak perlu khawatir ya. Jadi perlu apa ini? Harus perlu apa ini? Yang perlu kita Waspada siapkan juga ya? iya, kita tetap safety, kita tetap menjaga diri dari virus corona. Akan tetapi jangan sampai kita lupa menjaga diri kita dari api neraka. Oh gitu. Ya, karena api neraka itu lebih berbahaya daripada virus corona. Lebih berbahaya dari virus Iya, corona. betul sekali. Lho corona kuwi pangeran apa udu? Ya tidak, Bib. Lah kenapa takut? Karo neraka ora wedi, karo corona kok takut? Jadi orang-orang yang hari ini mereka khawatir cemas adanya virus corona tuh bisa jadi mereka tidak tahu dengan adanya neraka gitu kan ya? Bisa jadi begitu. Karena yang mereka takutkan adalah kematian, bukan kehidupan setelah mati. Apakah ini benar tak terkait hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda akhir adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Nah. Cinta dunia dan takut mati. Betul sekali. Takut mati itu bukan karena takut mati amalnya kurang, akan tapi takut matinya itu takut meninggalkan dunia. Takut Karena meninggalkan dunia. masih terlalu sayang dengan dunia yang sekarang ditempatinya. Padahal kita milik Allah dan hanya kembali kepadanya. Betul sekali. Ya, sambil kita jalan banyak ngobrol-ngobrol Oke, santai. siap. Jadi selama ini orang-orang yang cemas, khawatir dengan adanya virus corona ini salah begitu ya. Seharusnya yang mereka khawatirkan adalah nasib mereka di hari kiamat atau bagaimana? Betul, jadi yang perlu kita khawatirkan adalah jangan-jangan nanti setelah kita mati kita menghadapi neraka. Masya Allah. Jadi kita tidak perlu takut, kita tetap waspada agar tidak terjangkit corona. Akan tetapi kita juga harus sering-sering kembali kepada Allah dengan kita sering membaca Al-Quran. Sering membaca. Ya, kita memperbanyak amal ibadah. Amal seperti ibadah. itu. Pertanyaan selanjutnya ini terkait corona juga. Saya melihat di sini pasti banyak semacam dampak-dampak lah, dimensi dari beberapa sektor, terutama pendidikan, sosial, ekonomi, budaya. Yang konon katanya virus corona ini cepat penularannya. Terus kemudian di situ semacam virus yang virus corona yang sebagai tanda akhir zaman begitu Bang kira-kira. Bisa Bagaimana? jadi ini salah satunya, dan karena mungkin ini juga akan mendekati perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Ya, jadi Oh kok begitu bisa begitu Bang? iya, jadi pembuat virus ini dia sadar. Yang membuat virus ini dia sadar akan persenjataan yang dia miliki ketika harus perang fisik. Dia tidak akan mampu mengalahkan negara-negara adidaya, ataupun juga tidak mampu mengalahkan pasukan-pasukan yang lebih kuat. Akhirnya menggunakan serangan melalui perang biologis. Perang biologis tadi. Ya. Oke, kayaknya perbincangan kita semakin hangat Bang. Saya tertarik dengan pernyataan tentang perang dunia ketiga tadi ya. Perang dunia ketiga. Kita bicara dengan duduk, kayaknya ini permasalahan yang sangat kompleks saya kira. Bisa. Oke, kita bisa bahas. terkait perang dunia ketiga tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita catat, terutama apakah ini salah satu proyek. Artinya adanya virus corona adalah sebuah sandiwara atau sebuah hal yang terencana. Kita menggunakan teori kemungkinan, maka semua itu serba mungkin. Serba mungkin. Ya, serba mungkin. Bisa jadi kalau memang virus ini benar-benar ada, ya memang virus ini bisa jadi dibuat oleh sebagian orang yang punya kepentingan khusus. Contoh, misalkan membuat virus tapi juga membuat obatnya. Akhirnya dengan adanya virus tersebut, orang akan mencari obat, dan orang yang membuat virus itu sendiri yang menjual obatnya. Jadi ibaratnya orang itu punya usaha tembel ban, di sana itu dikasih paku. Nah, betul. Jadi bisa juga kita analisis bahwasanya corona itu tidak perlu saya sebutkan asalnya dari mana, tapi yang jelas asal virusnya serta vaksinnya dan serta alat deteksinya itu berasal dari tempat yang sama. Itu saja. Akhirnya menyebar banyak negara Ya, dan mereka ingin menguasai. Seperti itu ya, kira-kira. ya, terutama menguasai pasar dunia. Pasar dunia dengan Jelas. hal seperti itu. Dengan hal seperti itu. Oke, dan di sini saya juga punya pertanyaan. Jadi pertanyaan saya sangat simpel sekali. Kira-kira dengan adanya virus corona ini, Ya. pihak mana yang paling diuntungkan? Akhirnya yang diuntungkan adalah agama Islam. Orang-orang semakin sadar bahwasanya kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat itu harus diminimalisir. Mereka semakin tawadhu, semakin sadar bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan dunia adalah kehidupan sebagai ujian dan cobaan. Tentunya apapun lah yang dikasih Allah sama kita Bang ya, di muka bumi ini, peristiwa sekecil apapun saya kira ada pesan di balik itu semua. Apalagi virus corona, saya kira ada pesan yang sangat besar dari Allah kepada para hambanya.
Saya kira bahwa virus corona ini bukan virus, saya kira malah kasih sayang Tuhan. Ingatan dari Tuhan. Iya. Karena orang-orang yang lupa itu akhirnya bisa ingat kembali kan. Dia ingat kembali. Yang Insya Allah, diuntungkan bukan pabrik masker ya, bukan penjual masker dan penjual alkohol serta hand sanitizer ya. Kalau itu keuntungan duniawi, Bang. Keuntungan duniawi, keuangan ya. Betul. Ngomong. Oke Bang, saya kira ada pertanyaan selanjutnya dari saya tentang ini. Orang Indonesia itu kan kadang kalau mendapat informasi langsung ditelan mentah-mentah, Bang. Tidak ada tabayun. Ya, banyak sekali. Menurut panjenengan terkait virus corona, saya kira kan orang yang mengasih nama corona itu ada sebabnya. Mungkin dibalik nama virus corona itu ada maksud apa, Bang? Hikmahnya atau mungkin ada filosofi kalau kita dalam. Ya karena kita orang Jawa. Ya. Nah, orang Jawa itu kan ilmunya otak-atik maduk. Di otak-atik akhirnya cocok kan seperti itu. Cocok itu pun benar, Bang. Artinya bisa buat satu referensi yang bagus ya. Iya, bisa. Jadi kita lihat Al-Quran ya, itu adalah qira'a yaqra'u Quran, artinya adalah bacaan. Nah, corona sendiri itu kan hampir nyerempet dengan qira'a yaqra'u Quran. Corona. Ya, unsurnya hampir sama, qaf, ra, dan nun. Kalau ditambah alif corona kan seperti itu. Tapi ya itu kita tidak ngomong itu adalah kaidah besar, bukan ya. Tapi mungkin bisa jadi corona ini termasuk adalah ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat kauniyah. Di samping ada Al-Quran yang merupakan ayat-ayat kauliyah, itu juga ada ayat-ayat kauniyah seperti tanda-tanda alam. Salah satunya ya mungkin virus corona ini. Seperti itu, agar manusia itu membaca. Ya, membaca itu kan tidak harus tulisan. Betul kan? Membaca keadaan. Membaca situasi dan keadaan sekarang. Betul sekali. Ada pertanyaan selanjutnya, Bang, terkait virus corona tadi. Konon katanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah cerita Zuharul Fasadu fil Barri wal Bahri bimaka sabat aidinas. Katanya apapun yang terjadi di muka bumi adalah bentuk dari ulah tangan manusia sendiri. Di sini ada dua premis yang berbeda. Corona ini hukum Tuhan, hukuman Tuhan untuk hambanya, atau mungkin karena manusia sendiri yang membuat sehingga berdampak dengan manusia itu sendiri. Kalau kita ngomong corona itu virus, loh manusia itu sendiri sebenarnya juga virus. Manusia sendiri juga virus. Iya kan, yang jenengan tadi ngomong bahwa kerusakan di muka bumi adalah ulah dari tangan manusia di bumi dan di laut. Ya maka dari itu manusia itu adalah virus dengan segala egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.